Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar dariyakil akyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alil adhar wa sahabil akhyar adada billahi wa ifdhalih. Langsung saja sedikit saya membahas beberapa mu'alif wal khusus mu'alif kitab Sulam Taufik. Yang pertama kita harus mengenal beberapa Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada tahun 1991 Hijriah. Wafat di Masileh, Aljazair pada tahun 1272. Beliau adalah seorang ulama di bidang nahwu dan fikih yang berasal dari Hadramaut. Ia pindah ke Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu dengan ulama di sana. Kemudian ia kembali ke negerinya untuk menjadi pengajar dan pengkhotbah. Beliau merupakan salah satu pembesar yang memimpin revolusi terhadap dinasti Yafi pada tahun 1265 Hijriah hingga mereka meninggalkan Tarim dan Zayhun. Ia juga membantu berdirinya negara Katsiri, yaitu di mana negara tersebut dipimpin oleh Sultan Ghalib bin Muhsin di Tarim. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, beliau mempunyai sanad nasab sampai beberapa datuk-datuknya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Maqfun bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi. Dan beliau mempunyai guru-guru yang mana guru-gurunya beliau adalah As-Sayyid Al-Hamid bin Umar Al-Munzir Ba'alawi, Al-Alamah As-Sayyid Umar bin Zaid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Alamah As-Sayyid Al-Alwi bin Sayyid Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Alamah Abdurrahman bin Alwi bin Syekh Maula Al-Bata, Al-Alamah As-Sayyid Al-Aqil bin Umar bin Aqil bin Yahya. Kemudian juga beliau mempunyai murid-murid yang sangat terkenal dan menjadi keluarga beliau. Yang pertama, Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini juga termasuk mantu beliau. Al-Habib As-Sayyid Abdurrahman bin Alwi Umar As-Saqaf. Kemudian beliau mempunyai guru yang di Mekah, Al-Alim Alamah Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini menjadi mufti Mekah, termasuk abahnya Habib Ali. Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi murid beliau yang sekarang menjadi penjuru memegang benderanya baginda Nabi besar Muhammad, yaitu yang terkenal dengan Maulid Jiltuturor. Kemudian Al-Alim Alamah Sayyid Muhsin bin Alwi As-Saqaf. Kemudian Al-Alim As-Sayyid Abdullah bin Ahmad Tashwedan. Kemudian beliau mempunyai karya tulis. Yang pertama, beliau mempunyai kitab namanya Kitab Al-Majmu', kitab kumpulan-kumpulan ayat-ayat suci khusus untuk biografi, metode, kata-kata yang berhubungan dengan kalam-kalam beliau. Yang kedua, Sulam Taufik. Ini karya yang populer di kalangan pesantren. Yang ketiga, Miftahul I'rab fi An-Nahwu, khusus membahas kitab ilmu alat.
dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Kemudian sifat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, beliau juga mempunyai mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang qasidahnya itu seperti di kitab-kitab yang lain sudah ada, seperti Ababul Farad sudah ya. Kemudian beliau ini kalau dapat rezeki langsung disedekahkan. Ada orang kasih beliau beras 1 karung, langsung disekain sampai ibunda beliau bilang, "Nak, simpan buat keluarga." Jawab beliau, "Ibu tenang aja, buat keluarga ada aja." Itu sampai segitunya beliau. Kemudian tidak ada cerita, ini bantahan beliau, tidak ada cerita keturunan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir mati kelaparan, gizi buruk. Bahkan kalau kita ke kota Masileh, kota tempat kelahirnya beliau, dan sampai saat ini di sana rumah yang paling bagus adalah rumah beliau. Itu keistimewaan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Sampai ibunda beliau itu mengeluh kepada guru dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Siapa gurunya? Yaitu Al-Imam Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Itu masuk Mufti Tarim. Selanjutnya ibunda beliau itu bilang kepada Al-Imam Habib Hasan, guru beliau, ini nasihati murid ente. Kalau anak ente biar bila dapat rezeki disimpan atau ditabung buat nanti masa depan atau buat yang lain anak cucunya. Itu jawab Al-Imam Habib Hasan. Emang kenapa? Kemudian ibundanya menjawab, karena kalau dapat rezeki langsung disedekain. Kemudian Al-Imam Habib Hasan menjawab, ya udah ntar anak samperin. Gitu. Kemudian lalu disamperin Al-Habib Abdullah ini oleh guru beliau itu Al-Habib Hasan Al-Bahar. Lalu bertanya guru beliau, ya Abdullah, emang bener ente kalau dapat rezeki langsung disedekain? Jawab beliau, benar guru. Itu. Lalu guru berjawab lagi, kenapa? Ini Al-Habib Abdullah menjawab, guru, aku ingat hadis baginda Nabi besar Muhammad yang artinya harta itu tidak akan bakalan berkurang sedikit pun. Kalau disedekain akan tetapi bertambah sampai segitunya kedermawan baik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Thohir ini ciri khas juga termasuk ciri khas tentang kota Tarim juga. Kota Tarim itu ada 7 maha guru Hadramaut, ada 7. Itu 7. Semuanya bernama Abdullah. Yang pertama adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Yang kedua Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, mantu beliau. Al-Habib Abdullah bin Husain Bafaqih. Yang kedua Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Maula Bato. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali bin Asyihab. Yang terakhir ada juga Sayyid Syekh Abdullah bin Ahmad Daswedan dan Sayyidi Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer Al-Hadramai. Di antara 7 orang maha guru yang masyhur itu, yang paling masyhur ada 3 orang, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Sulam Taufik, kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, mantu beliau, dan Sayyid Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan. Membahas beberapa guru-guru beliau. Kalau Akabir Al-Auliya, Sayyidi Syekh Abdullah bin Ahmad Baswedan terkenal sebagai ulama yang memiliki derajat yang luar biasa, yang mempunyai madat yang top. Madat Al-Auliya wal Al-Madat Ahlu Thariqat. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini mantu beliau yang masyhur karena kepakarannya dalam ilmu hadis dan kefaqihannya, sehingga beliau mempunyai gelar Al-Imam Al-Mukhasyalat. Ini pangkat beliau. Al-Imam imam yang dapat memecahkan masalah yang rumit itu Al-Habib Umar bin Yahya.
Di zamannya tidak ada suatu masalah yang tidak terputuskan, sesulit apapun bisa dipecahkan olehnya, sehingga masalah apapun yang ada di dunia ditanyakan kepada bisa dijawab olehnya. Itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair adalah paman dari Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ibunya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya adalah Mbak Yunya. Kakak perempuannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair. Dan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair inilah pengarang kitab yang disebutkan tadi, Sulam Taufik dan kitab Diwan Al-Asy'ari. Sedangkan karangan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya adalah Al-Fatawi, Sulam An-Najah. Fatwanya banyak digunakan oleh para habib-habib yang lain. Cucunya banyak yang menjadi mufti. Di antaranya Al-Habib Ibrahim bin Umar Mufti Ta'iz, yang kemudian menjadi guru besar Al-Habib Umar bin Hafid. Yang sekarang itu Habib Umar itu luar biasa ya. Al-Habib Umar bin Hafid itu hadisnya mengambil dari Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Qubil Qas. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair, makamnya atau kedudukannya, rohaninya, kalau tidak karena haya, malu, adab yang tinggi kepada kakek moyangnya Al-Faqih Muqaddam, derajatnya sampai melebihi itu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair melebihi makamnya Al-Faqih Muqaddam. Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair pernah berkata di antaranya, saya tidak rela kalau ada orang yang mempunyai makom kedudukan melebihi makomnya Al-Faqih Muqaddam. Ini makom datuknya para habaib Faqih Muqaddam. Nanti dijelaskan pada level berikutnya. Itu merupakan adab para wali terhadap sesama sebagai tarbiyah pendidikan untuk murid-murid beliau. Tawadunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair sehingga fatwa-fatwanya sangat masyhur dalam bidang fikih, dalam ilmu hadis, dalam bidang tasawuf lebih-lebih, sehingga boleh dikatakan setelah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad muncul, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair seperti cermin. Kalau Anda ingin melihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, lihatlah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair. Kalau Anda ingin melihat tokoh-tokoh fikih, tokoh-tokoh al-hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami yang ada di Hadramaut, yaitu lihatlah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair Ba'alawi. Bila Anda ingin tahu orang yang menguasai ilmu tasawuf dan madat thariqat dan lainnya, lihatlah Syekh Abdullah Ahmad Basyawedan. Inilah 3 orang hebat di Hadramaut hingga menjadi narasumber ilmu di Hadramaut. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Basyawedan lebih tua dari yang lainnya. Yang banyak kita ambil dari ilmu dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thair dan murid-murid beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Di antaranya siapa? Yang pertama bisa jadi Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi. Yang kedua sangat populer yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Itu muridnya yang sangat terkenal di Hadramaut. Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi mempunyai murid yang terkenal, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya dari Al-Habib Ali, pengarang Simtutur, yang sekarang memegang benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kita sudah tahu tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, para imam Ahlussunnah wal Jamaah, kita ambilkan 3 saja sudah cukup. Sudah begitu hebatnya, luar biasa. Lalu apakah kita akan menyepelekan terhadap imam-imam seperti itu? Harusnya orang yang menyepelekan itu bersemin dahulu. Ya. Kalau kita sudah tidak percaya pada orang-orang seperti mereka, kita tidak bisa melihat pada mereka, bagaimana akidah kita akan kuat. Kita menyepelekan para imam. Inilah diantara kelemahan-kelemahan kita
karena munculnya ilmu modern serta rayu dan akal dan sebagainya. Akhirnya kita tergilas oleh itu, seolah-olah kita mengalami ketergantungan pada akal. Cara Jawa ini ya niku kaya kuwato-kuwato jebule paling keropos niku nggih, ibarat kaya ngono kuwi. Seolah-olah tambah kuat ternyata paling keropos. Inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Nah, walaupun tidak semua, ya kalau standarnya akal paling intelek, paling modern, di samping kenyataannya paling kuat dalam tauhidnya dan lainnya sebagaimana. Tapi yang bahaya kalau ternyata paling keropos. Itu sekian biografi singkat dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.